Stars. Kita sudah di 10 hari terakhir Ramadan. Dan saat-saat yang teristimewa adalah adanya malam Lailatul Qadar. Katanya Gen Halilintar dapat Lailatul Qadar. Bahkan ibu Gen lahir di malam Lailatul Qadar. Akan terbongkar secara eksklusif di video ini. Langsung aja subscribe dan tekan loncengnya ya guys. Let's go. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Halilintar. Saya Gen. Kita ketemu lagi dalam edisi eksklusif bersama Gen dan Halilintar. Hali, ini ada yang nanya nih, Stars dari Tasikmalaya. Katanya apakah Gen Halilintar tahu kapan Lailatul Qadar? Soalnya dilihat pas tahun lalu. Jangan-jangan gara-gara tahun lalu itu ada video Gen Halilintar menyambut malam Lailatul Qadar. Tanggal berapa itu ya? 25 Ramadan atau apa? Ya, Stars sekalian ingat nggak? Malam tahun lalu tuh malam berapa yang kita bikin 25 video? ya? Rip, ingat ya? Dan 23 video apa 27? Itu 20 Mei. setelah banjir. Kan kita sholat di teras itu. banjir satu suku. Ya, coba lihat 20 Mei tanggal berapa Banjir tahun lalu? nuzul Quran. Berapa Ramadan? 20 Mei. Benar ya, lupa betul. Tanggal berapa? Ingat. Ayo buka videonya. Kalau katanya 27. Tahun lalu kita bikin videonya tanggal itu. Tapi orang curiganya kita tahu tanggal itu. Iya, enggak, karena tahun lalu tuh ada video menyambut Ramadan. Jadi dia Banyak kan pertanyaan ya? subscribers kita nih. Jadi dia bilang, "Oh, jangan-jangan Pak Hali tahu nih," katanya. Jadi ditanya. Sampai gitu ya? Kapan tuh Lailatul Qadar tahun ini? Emang bisa Pak Hali tahu? Tuh. Sampai Ya Umi Allah. posting di Instagram. Ya Allah. Jadi orang jadi ngeh ya. Waktu yang Umi post tuh di bawahnya bilang, menurut Imam Ghazali, kalau Ramadan jatuh pada hari sekian, maka Lailatul Qadar tanggal sekian gitu kan. Ada base-nya, ada sandarannya gitu loh. Nah, sekarang jadi Umi tanya nih, Pak Hali, nih Umi menyambung pertanyaan fans tadi ya, Stars dari Tasikmalaya, kapan Lailatul Jadi Qadar tahun ini? gara-gara video tahun lalu berarti. Gara-gara video tahun lalu. Kalau dengan pakaian saya seperti ini, kemudian badan seperti ini, seharusnya nanyanya kapan workout. Oh, salah ya. Oh, yang mau lihat workout Pak Hali bulan Ramadan, lihat TikTok Bu Gen ya. Geni dan Halilintar. Aneh nih, Star gimana sih Star? Ini online seluruh Indonesia, seluruh dunia nih. Seharusnya nanyanya workoutnya, bukan Lailatul Qadar. Workoutnya gimana? Nih, kami ini alhamdulillah dengan berkat Ramadan, Mami sudah turun 11 kilo. Jangan tanya Lailatul Qadar, bagaimana turun berat badan 11 kilo. Pak Ali turun berapa, Mi? Pak Hali turun Dari 72 jadi 64 8 kilo. 8 Mami kilo. 11 kilo. Jadi kita alihkan aja ya ke workout ya. Hah? Gimana? Jangan dong Pak Hali, nanti itu biar sesi lain. Tapi pakaiannya begini, nggak Ya, layak apa-apa. untuk menjawab gitu. Oh, kan dia begini. Kan dia bukan soal pakaian Pak Hali. Oh iya, kalau gitu gini aja. Waktu kita pakaian begini, kita baca-baca buku nih kan, Oh, baca-baca iya. kitab ya. Saya itu kan suka membaca. Kemarin dalam apa ya? Dalam sama Taurik ya. Abi itu pembaca terbanyak kan? Iya, di Enggak sama Atta library, ya? sama Atta yang bilang, Atta Iya. juga nggak mau baca banyak nanti apa? Ya jadi kata Abi bingung. nanti jadi bingung katanya. Gitu kan. Jadi membaca tuh bagus kan. Jadi membaca yang bermanfaat, membaca ilmu yang betul-betul ilmu itu bagus ya. Iya. Jadi kalau membaca ilmu yang betul-betul ilmu, bahkan ilmu dalam ilmu itu bagus ya. Tapi juga ilmu dalam ilmu tadi ada juga. Kalau ilmu dalam ilmu tapi diberikan kepada orang yang nggak tepat, jadi masalah juga. Padahal itu ilmu dalam ilmu ataupun kitab-kitab yang dalam-dalam tentang hati, tentang misalnya bagaimana proses seorang individu itu mencapai ketinggian ya bermujahadah melawan nafsu kan gitu. Kan masing-masing orang itu pengalamannya lain-lain. Nah, masing-masing orang itu kadang-kadang menulis dalam kitab-kitab gitu. Iya. Jadi ada yang bisa ada yang mungkin Ada sesuai yang dengan bisa cara kita itu. ikutin, ada yang malah nggak bisa. Iya. Kalau kita ikutin malah jadi aneh perginya jadi, gitu ya. Jadi, mungkin basicnya Jadi kurang. nyeleweng. Ya gitu. Jadi nyeleweng. Itu yang kita Iya. takutkan kan. Jadi sekalipun ilmu dalam ilmu. Apalagi lah yang saya beritahu sama Atta tuh kalau kita membaca ilmu yang bukan ilmu. Jadi kita nggak menyalahkan kalau kita pergi ke toko buku beli buku. Pak Ali pun beli buku. Iya. Ya, dari buku tentang yang pertama itu tentang Allah, tentang mengenal Allah sampailah buku mengenai mungkin Atta kan pernikahan gitu kan. Itu kita beli. Ya Pak Hali dia cerita sama Atta bahwa Pak, kita kan rajin traveling melanglang buana, kita juga mencari orang-orang yang arif billah kan. Ya gitu. Nah, jadi disitulah belajarnya. ya gitu. mungkin Pak Hali bisa share nih gimana Pak Hali. Jadi aduh didesak terus nih ini nggak lari nih ini reporternya. Ya, kepo Reporter nih, podcast kepo. sebenarnya. Nih, Host. saya mau ngalarikan ke tempat lain tapi nggak bisa nih. Iya, ayo Pak Hali. Dia mengarah ke situ juga. Nah, jadi saya mau mengarahkan ke workout, mengarahkan ke mana tuh, Ya. bagaimana latihan untuk Ya itu nanti mengurangkan sesi berat selanjutnya badan. ya guys, yang soal uraian dari TikTok itu membakar fat burning itu di bulan puasa sangat efektif
dan dia bisa kita arahkan kepada bad burning gitu ya, the bad deeds Nah, itu burning mungkin, gitu. Nah, ya, itu kita akan mungkin. ngomong di sesi yang lain. Sekarang kita ngomong sesi Lailatul Qadar. Pali. Gimana nih? Nah, jadi gini di 5 benua ini memang saya itu kan datang kan belajar sama guru-guru yang ada di benua Australia, Asia, Eropa, Afrika. Afrika, gitu. Banyak belajar lah gitu. Jadi akhirnya saya menyimpulkan tentang malam Lailatul Qadar. Makanya saya suka beritahu sama anak-anak kan. Ya 10 tahun ya. Mungkin enggak sejak 28 tahun, Mami. Ini keterlaluan Mami nih. Sejak 2006 ya. 2000 berapa? 2007, 13 tahun ya, Pali. Mungkin 13 tahun lah ya. Jadi untuk mudahnya, mungkin ada beberapa cara mereka-mereka yang arif billah ini ya, orang-orang yang bertakwa ini jadi Allah memberitahu. Jadi akhirnya saya kan kepo, penasaran gitu. Orang ngomong Lailatul Qadar, mencari di 10 hari terakhir, terutama di malam-malam ganjil. Jadi akhirnya dulu zaman-zaman waktu kecil tuh sampai pasang-pasang apa? Kalau udah malam 27 tuh udah pasang lilin depan rumah, kembang api gitu. Jadi kita pikir begitu kan malam Lailatul Qadar tuh. Sama malam 27 lah. Mama saya yang mudah-mudahan di waktu ini, di bulan puasa ini, ampunkan beliau. Mama ini baru ulang tahun 27 April kemarin jadi di Ramadan ini juga Mama kalau masih hidup sekarang nih berarti birthday-nya ya. Birthday-nya yang ke berapa tuh Mi? Yang ke 8 bukan ya 81 ya. Nah, tapi Mama sudah pergi ya, Mama yang sangat berjasa pada hidup saya lah ya, Mama yang sangat mengerti saya. Jadi mudah-mudahan Mama diampunkan, Mama diberi kelapangan di sana, Mama ditinggikan derajat ya, Mama juga ya semua semua mendoakan Mama, Pak Ali ya. Mudah-mudahan beliau dapat tempat yang terbaik lah ya, bersama-sama para nabi, para rasul ya, para muqarrabin, siddiqin dan juga para orang-orang soleh di sana. Amin. Dan mudah-mudahan kita pun mendapat berkahnya sampai sekarang. Begitu juga untuk Papa ya yang masih ada sekarang ini di tanah air, kalau ada yang mendengar, ya, mudah-mudahan Papa juga mendapat ketinggian, berkatan, rahmat Ramadan ini ya. Jadi kami yang dari jauh nih hanya bisa doakan ya, mudah-mudahan Papa sehat, lahir batin, ya selamat dunia akhirat dan juga menjadi orang yang takwanya paling hebat lah. Amin. Jadi setelah melalang buana berarti kalau 13 tahun yang lalu berarti umur Pali itu sekitar berapa Jen? Pas umur 40. Jadi di usia 40 saya tuh sudah mulai ada yang beritahu. Nah, jadi nggak tahu sendiri oleh orang-orang yang Allah beritahu, yang Tuhan beritahu. Macam-macam lah dari sekian banyak orang itu yang memberitahu ya. Tapi spesial lah orang-orang yang mengetahui. Ada yang mengetahuinya jauh sehari sebelumnya, Mi. Iya. Nah, makanya kadang-kadang kita jauh hari sebelum udah tahu gitu kan. Ada yang mengetahuinya malamnya, ada yang 3 hari sebelumnya, ada yang seminggu sebelumnya. Berarti dia betul-betul melihat dengan mata hatinya gitu kan. Gitu. Rezeki individu masing-masing yang Tuhan beritahu gitu. Ada juga yang melalui pengalaman, Mi. Seperti Datuk Mami tuh. Datuk Mami ini dapat Lailatul Qadar. Iya, kakek dari Papa ya. Kakeknya kakek betul ya? Kakeknya kakek dong. Kakeknya Papa. Kakek Papa. Kakek Papa. Artinya apa tuh? Buyut Mami itu dapat Lailatul Qadar. Lihat. Iya, namanya Abdullah ya. Jadi dia lagi wudhu untuk sholat malam. Terus kan pakai peci. Pecinya taruh di sebelah tempat wudhu. Nah, setelah selesai wudhu, cari peci nggak ketemu. Jadi sholatnya nggak pakai peci. Pagi-pagi orang ketemu pecinya di atas pohon kelapa. Jadi rupanya pohon kelapa tuh tunduk waktu dia wudhu. Jadi waktu pagi pohonnya udah tegak. Jadi pecinya ada di atas pohon kelapa. Jadi memang waktu itu start semua. Jadi waktu itu memang ada beberapa orang yang mengalami sendiri, teman-teman saya lah ya. Itu 3 orang ya pulang dari kerja kerja berat gitu ya. Siang malam dia kerja aja. Kadang-kadang tarawihnya pun jauh berapa malam gitu, kesusahan. Tapi dia lurus gitu. Dia happy aja. Dia happy aja kerjanya itu. Malam tuh katanya pulang-pulang dia langsung gitu, kayak menangis gitu dia. Pulang 3 orang bukan 1 orang. Turun dari mobil kan. Biasanya saya jemput tuh. Kalau malam-malam saya jemput gitu. Waktu zaman-zaman kita masih dagang-dagang retail ya, start semua ya. Jadi akhirnya dia cerita sambil nangis. Tadi katanya dilihat tuh anginnya berhenti katanya. Air juga berhenti katanya. Terus seperti nggak ada angin katanya. Terus seperti ada pohon-pohon yang sedang nunduk. Gitu. Langsung malam tuh kita doa langsung. Nah dia beritahunya udah tengah malam. Ya ada lagi pengalaman torik tuh. Ingat nggak? Kalau yang kita lagi nyanyi ada pohon kelapa masuk ke kolam renang. Nah itu juga ada tuh. Kita lagi bikin lagu di bulan Ramadan. Kita nggak nyadar lagu Rasulullah. Lagi recording. Kita bikin studio di rumah. Jadi lagi recording di kolam renang. Di tepi kolam renang tuh ada pohon-pohon kayak palem apa bukan, apa? Pohon pisang. Pohon pisang. Tiba-tiba kita lagi nyanyi terus pohon pisangnya tunduk 2. Jatuh kayak tumbang. Masuk ke dalam kolam renang. Kita pikir mungkin kena angin tapi nggak ada angin. Itu ya. Jadi mungkin juga malam itu ya gitu. Jadi macam-macam lah pengalaman kita gitu. Pengalaman kita gitu ya. Nah, setelah itu Datuk aku juga dari Papa. Datuk di sini bukannya Datuk tapi gelaran Datuk. Pun ngalamin sepertinya Datuk Mami itu. Tapi dari sebelah Papa. Ini juga dari sebelah Papa kan? Sama kan? Tapi Mama juga sama kesana ketemu di sana. Jadi
Datuknya Pak Ali juga menurut cerita tante ya, jadi dia menceritakan juga itu katanya ya kalau orang bilang tuh ada kelebihan. Nah, dia juga termasuk dapat Lailatul Qadar. Kalau nggak salah juga topinya taruh di mana gitu. Nah, saya lupa ceritanya. Dia bisa ditanya sama tante-tante saya. Di datuk saya itu juga mengalami hal seperti itu. Jadi kadang-kadang kita kayak iya nggak iya gitu ya, bener nggak ya kejadian kayak gitu. Jadi akhirnya waktu saya keliling dunia sama Mami, kadang-kadang Atta juga ikut, Torik juga ikut ya, kadang-kadang sampai si Korea juga ikut. Nah waktu itu ternyata beberapa orang yang saya temui itu juga mereka lebih mengalami lagi hal seperti itu. Bahkan katanya ada yang tiap tahun diberitahu gitu. Jadi orang kan susah-susah nyarinya, dia tiap tahun diberitahu gitu. Dengan berbagai cara, bukan hanya kejadian alam, mungkin juga ada firasat ya, ada yang ditanamkan di hatinya. Jadi akhirnya paling gini deh nyimpulinnya supaya mudah diterima ya oleh Star semua. Kenapa tahun lalu itu kan jadi banyak pertanyaan, kok kita jadi tahu tentang Lailatul Qadar? Sebenarnya kita nggak tahu. Kalau nggak diberitahu kita nggak tau. Nah kita hasil saya keliling dunia itu dan juga akhirnya saya baca. Nah, yang saya bilang ilmu dalam ilmu tadi. Ternyata yang tersohor banyak lagi sebenarnya. Yang tersohor yang mungkin orang mudah terima namanya Imam Ghazali. Jadi mungkin gini, jadi boleh disamakan firasat orang mukmin yang mendapat Lailatul Qadar tanpa melihat ilmu. Nah, jadi dia hanya dapat dari laduni namanya atau firasat. Oke, takutilah firasat orang mukmin karena dia melihat dengan pandangan nurullah ya. Nah, takutilah firasat mukmin karena dia melihat dengan pandangan Allah. Kadang-kadang saya samain ya, sering sama. Jadi pandangan firasat dengan ilmu dari Imam Ghazali sama, tapi ada kalanya juga tidak sama. Nah, jadi mudah-mudahan tahun ini sama. Amin. Ya. Jadi menurut Imam Ghazali, mungkin kitabnya semua tahu lah ya. Saya membaca buku aja. Dan juga, tapi guru-guru saya itu memang orang-orang memang menguasai buku Imam Ghazali gitu ya, kitab Imam wali-wali Ghazali ya. Nah, guru-guru saya itu memang ngelotok lah kitab Imam Ghazali, Imam Syafi'i itu ngelotok lah gitu. Wali Songo keluar dulu. Wali Songo coming soon banget. Udah selesai ya, judulnya Wali Songo Gen Halilintar. Nah, tadi terpotong tadi kan kita bilang apa? Korea tadi bilang apa? Ada satu cerita tentang Avenger dan Wali Songo. Wah, seru deh pokoknya. Nanti itu kan nanti segera terbit. Avenger dan Wali Songo. Kita Silakan ada Wali Songo, pre-order. mereka ada Avenger. Kita pun datang ke sana, ada dikaitkan di situ lah. Okay. Nah, jadi menurut Imam Ghazali, Imam Ghazali itu apa ya? Memang bukunya itu luar biasa lah. Kitabnya luar biasa. Itu katanya ya, percaya apa nggak percaya itu katanya kalau dia menulis kitab itu dia itu menulisnya bukan dengan cara biasa. Bahkan katanya dia menulis tuh hanya beberapa malam aja. Setebal-tebal itu kitab gitu. Ada yang bilang satu malam. Ada yang bilang satu kitab malam. Tebal-tebal tuh. Ya bayangin aja yang Imam Sayuti itu ya. Punya umurnya meninggal umur berapa? Udah bisa menulis 600 kitab. Gitu Kapan kan? nulisnya gitu kan. Tapi hebat katanya kan? orang-orang wali-wali ini dia nulisnya tuh bisa kayak Nah, itu nggak tahu caranya. Nggak ngerti kita. Tiba pindah aja udah tulisan tuh gitu. Jadi nggak tahu gimana ceritanya. Yang nggak masuk akal 600 kitab dalam umur yang segitu kan gitu. Jadi artinya nggak ada ini, nggak ada printer, nggak ada ketikan, tulis tangan. Bahkan dulu katanya kalau berguru itu talaki. Jadi dia nulis. Jadi gurunya nerangin catat. Nanti bukunya yang udah ditulis itu selama misalnya setahun atau 2 tahun kita belajar sama guru itu, nanti tanda tangan di bawahnya. Bukan tanda tangan namanya apa tuh? Ijazah bawah belakang. Jadi dia udah belajar dari guru ini, dia dapat ini ilmunya. Nah, itu yang diturunin ke bawah. Nah, itu namanya apa tuh? Asiyah, Matan, Sarah, Asiyah. Nah, gitu Mami. Asiyah itu apa maksudnya? Uraian dari itu. Oh, jadi kalau matan ini kan poin utama. Kalau syarahan tuh uraian dari matan. Mami. Uraian dari syarahan namanya Asiyah. Masya Allah. Kalau Imam Ghazali Mami, Imam Abu Hasan Mami, Imam Syafi'i Mami, itu Imam Mujadid. Ya, itu penulis matan. Nah, dia dihurai oleh banyak murid-muridnya. Matan loh Mi. Nah, dia menulis langsung. Jadi ibaratnya karya dia sendiri. Iya, kalau orang dunia kan dia ada pembuat teori. Misalnya kayak Albert Einstein gitu kan. Cuma kalau ini dia bukan hasil pemikiran akal, melainkan langsung ilham dari Allah yang kita pernah dengar ilmu laduni gitu ya. Jadi langsung dijatuhkan. Susah diterima itu. Karena nggak ngalamin. Kita hebatnya Imam Ghazali itu, sebelum saya cerita ini biar terasa hebat gitu. Jadi dia penulis matan. Tapi sehebat-hebat Imam Ghazali Mami, matan tuh uraian dari hadis. Uraian hadis. Hadis dari siapa Mami? Rasulullah. Oh, berarti Rasulullah lebih hadis. Matan uraian hadis. Iya, pengurai. Dia artinya mereka ini langsung dapat panduan dan didikan dari Rasulullah. Dapat ilmu sendiri, uraian sendiri, itu namanya matan. Iya. Baru namanya nanti apa? Satu lagi? Sarah uraian matan. Baru Asia. Lebih hebat lagi dari hadis. Lebih dari hadis. Hadis dari mana Mi? Iya, ini udah gak sabar nih Pak. Dari mana Mi? Hadis dari mana? Hadis dari Allah. Udah kan selesai kan? Udah tutup aja. Nggak, jadi gimana? Apa kata Imam Ghazali? Udah lari-lari masih ke situ lagi pertanyaannya. Kita udah lari-lari kemana-mana. Aduh gimana nih Star jadi semuanya. Apa kata Imam Ghazali Pak Ali? Oh ya, jadi gini. Jadi karena tahun lalu udah Mami bikin di Instagram, jadi gara-gara kamu nih.
Jadi orang jadi banyak nanya kan. Iya. Jadi karena itulah. Tapi itu kan habis itu ya. Itu Biar pun Star mami tahu. mami excited mungkin gara-gara setelah kena banjir kan. Iya. Jadi banjir itu begini Mi. Nggak jadi ya? Oke. Jadi insya Allah Insyaallah. menurut Imam Ghazali ya kitabnya Iya. ya paling numpang aja nih. Bukan hadis, bukan sarah, bukan matan, bukan juga Asia, paling hanya numpang. Oke. Numpang membaca dari orang yang menghurai. Iya, merefer kepada Imam Ghazali. Merefer pada Imam Ghazali. Insya Allah tahun ini Iya. malam Lailatul Qadar katanya Iya. adalah malam 27. Malam 27. Iya, Gitu Mami. Iya. Jadi katanya kalau malam 1 Ramadannya Ahad, supaya dapat ilmunya ya. Iya. Nanti sangka kok saya ini lagi nebak-nebak ramal-ramal. Bukan ini. Ini berdasarkan ilmu dalam ilmu. Saya nggak bilang ilmu lagi. Berdasarkan matan Imam Ghazali ya. Iya. Nah, jadi kalau kata Imam Ghazali, kalau malam 1 Ramadannya Ahad, Iya. maka Lailatul Qadarnya malam 29. Kalau 1 Ramadannya jatuh pada hari Ahad, Sunday, jadi Lailatul Qadar pada tanggal 29 Ramadan. Malam 29. Kalau mulainya Selasa? Senin dulu dong. Senin. Ahad Senin dulu. Oke. Gimana sih? Ini mau lompat-lompat aja Dini. Kalau Senin, Kalau Senin, maka malam Lailatul Qadarnya malam 21. Malam kamu birthday. Gitu. Iya. Kalau Senin ya Pak Ya. Ali. Oke. Jadi Selanjutnya, jangan, tapi kamu bisa lihat waktu malam kelahiran kamu Iya. atau malam kelahiran Katan, Iya. itu malam apa? Aku malam lahir hari Minggu. Nah, lihat 1 Ramadannya hari apa? 1 Ramadannya kalau harinya hari iya. Senin, 1 Ramadannya berarti Berarti malam kelahiran kamu itu 21 malam Lailatul Qadar. Aduh, kita lahir Lailatul Qadar semoga ya. Jangan-jangan. Amin, ya Nah, Allah. apakah kelahiran Katan atau kelahiran Mami? Mami sama-sama guys ya, lahirnya 21 Ramadan, Sama malam dengan 21 Katan. Ramadan. Iya. Ya. Kelahiran Gen dan Gen Halilintar Kelahiran Gen dan Gen Halilintar. adalah pada 21 Ramadan. Ramadan ya. Cari ya Star, ini PR Mi. PR dong bisa nanti PR ya Ayo, pada komen semua. di bawah, cek. Malam 21 Ramadan dengan kaedah tadi, kaedah matan Imam Ghazali bisa dicari ya. Tapi saya dulu kaedahnya. Oh Saya iya, kaedahnya, saya oke. dulu. Kalau malam Ini hari Minggu, 29 Oktober. malam hari 1 Ramadannya, malam 1 Ramadannya hari Selasa, Ya. ya, maka Lailatul Qadarnya jatuh pada malam 27. Subhanallah. Oke. Kalau malam 1 Ramadannya Rabu, maka malam Lailatul Qadarnya malam 29. Kalau Rabu, Malam 29. kalau Rabu 29 Iya. Ramadan. Kalau hari Ahad 29 juga. Iya. Oh. Kalau hari Kamis, Hari Kamis? maka 25, malam 25. 25. Lailatul Qadarnya. Ya. Kalau hari Jumat, Hari Jumat awalnya Ramadan, Iya. malam 27. 27 lagi. Kalau hari Sabtu, Oh, Sabtu maka malam Lailatul Qadarnya malam 23. 23. Alhamdulillah. Jelas ya Jadi- guys. jadi PR-nya Ini apa? panduan untuk tahun-tahun ke depan udah dapat bocoran. Bocoran ya. Berarti tahun lalu 1 Ramadannya karena Jumat. tanggal 27 bisa Jumat. jadi Jumat atau Kan Selasa. Akbar. Kan Akbar. Karena tahun lalu adalah Akbar. Ramadan Akbar. Akbar. Hari rayanya Akbar. Hari Jumat. Akbar, Jumat. Coba lihat kaidah tadi. Coba lihat Maka rumus tadi. Lihat rumusnya ya. Lihat rumusnya tadi. Lailatul Qadar Nah. tahun lalu 27 Ramadan. 27 Ramadan. Alhamdulillah. Apa berita dari Nurul? 9 Oktober 1972 itu hari Ya itu memang hari Minggu. Satu Ramadannya Satu hari Ramadannya. apa? Ya Star lihat. Satu Ramadannya Monday. Senin. Iya. Pas. Mami lahirnya malam Lailatul Qadar. Kan itu PR-nya Star, kok jadi kita peluk-pelukan? Langsung dijawab. Gara-gara Star yang Mami dari lahir Lailatul Qadar. Star dari Senam Cekatan, Muria. cekatan. Cekatan. Jadi ada 2 PR ya, semua menjawab. Jawab di komen. Malam kelahiran Katan, malam 21 sama malam kelahiran Umi itu di malam apa? Iya. Nah, malam Lailatul Qadar atau bukan? Jadi Iya. bisa dicek. Ya, siapa yang lahir di Ramadan bisa dicek. 9 Agustus 2012. Iya, ya. Bisa dicek Sama ya. dengan 21 Ramadan. Jadi Mami itu baru pertama kali menemukan pada hari ini ya, Pak Hali mengekspos, membukakan kepada Mami bahwa hari kelahiran Umi itu jatuh pada Lailatul Qadar. Subhanallah, rezeki banget ya. Alhamdulillah ya Allah. Jadi benar ya, saya lebih Besarlah Mama itu. berarti saya lebih kenal kamu kan daripada kamu. Oh itu sendiri. definitely jelas itu. Lihat video sebelumnya kan? Iya. Jadi dia ini nggak pernah tahu lahirnya Ramadan. Iya, Seperti nggak juga tahu. saya beritahu kepada papanya Umi, namanya Papa Omar Faruk, itu orang yang sangat saya sayangi ya. Mama Papa Omar Faruk ini orang yang lahir dari keturunan yang dapat Lailatul Qadar. Beliau itu Papa tuh lahir 4 Safar. Ah. 4 Safar. Tapi sama zaman dulu tuh kan pembuatan akte tuh belum teratur Belum jelas, gitu. ya? Karena papa tuh juga yatim piatu, jadi akhirnya di akte ijazahnya itu, tapi ternyata setelah dicek sama Pak Hali, ulang tahunnya sama dengan Sohwa. Nah, termasuk waktu itu Mami di hari apa tuh ya? Saya beritahu Mami, saya peluk dia,
saya ucapkan selamat happy birthday. Dia kaget Jen. Di bulan Ramadan Iya. saya happy birthday, dia kaget, nangis Itu dia. tahun lalu ya, Bi? Enggak, berapa tahun lalu. 2 tahun Jadi lalu. nggak pernah terpikir bahwa Iya, mami 2 itu tahun lalu lahirnya itu. Ramadan. 3 tahun lalu ya? 3 tahun lalu. 3 tahun lalu. Tiba-tiba satu hari paling marah-marah, habis tuh bilang happy birthday gitu loh. Kok happy birthday gitu? Rupanya 21 Ramadan itu hari ulang tahun mami. Di prank dulu tapi habis di prank. Oke, Habis ternyata birthday. Kahtan Selatan 9 Agustus 2012. hari apa? 9 Agustus 2012. Tanggal 1 Ramadannya hari Rabu. Hari Rabu. Jadi Lihat, tanggal lihat, 23. lihat. Rabu 23. 29. 29. Rabu 29. Jadi Kahtan hanya mami yang malam Lailatul Qadar. Jadi ada 2 contoh di situ ya. Ada orang yang malam 21 tapi bukan Lailatul Qadar. Tapi enggak apa-apa. Masih malam Ramadan. Alhamdulillah. Masih 10 hari Malam terakhir. berkah, 10 hari terakhir. malam Malam terakhir. ganjil. Tapi mami memang aduh, baru Apa? tahu. Hari Dia apa lahir itu? di malam Lailatul Qadar. Ya. Salah. Teacher Nurul Tuh, salah. 20 Mei itu hari apa? 20 Mei. 20 Mei. 9 Agustus tuh hari apa? Soalnya lihat di kalender ini 21 kan. 21 ini Rasul Ramadan. Enggak, Kata lahirnya hari apa? 9 Agustus? 9 Agustus itu hari Kamis. Hari Kamis lahir ya. Berarti tanggal 20 Ramadan. Nah, tanggal 1 Ramadannya hari Sabtu. Satu Ramadannya Sabtu, 23. Oh, nggak masuk. 23. Tapi nggak apa-apa. Ya, nggak apa-apa. Jadi dia malam 21. Ya, berarti di situ ada 2 sampel ya. Jadi janganlah kecewa. Cuman Umi beruntung aja. Umi beruntung ternyata dia lahir di malam Lailatul Qadar. Ya Allah. Jadi kita bisa dengan ilmu matan Imam Ghazali, kita bisa melihat Lailatul Qadar yang terjadi Di waktu yang lampau. 48 tahun yang lalu. Iya, subhanallah. Masya Allah, hebat tuh ilmu Itu kan? Imam Mujadid banget sih. Itu namanya uraian hadis ya. Dalam hadis nggak diterangkan ya. Alhamdulillah, luar biasa ya guys ya. Kita jadi juga tahu tahun-tahun ke depan Ya. kan. Kalau udah nanti nggak bisa nanya, mami nggak bisa nanya sama Pak Ali, mami udah lihat nih 1 Ramadan hari apa. Kalau bisa nanya terus lah. Oh iya, mesti. Iya, mesti nanya. Iya, mesti nanya terus dong ya. Ampun. Jadi bukan satu kewajiban, bukan satu ketetapan. Jadi artinya ini mana yang percaya silakan, Iya. mana yang nggak percaya juga nggak apa-apa. Iya. Nah, tapi ini setidak-tidaknya ini merupakan matan ilmu namanya. Iya, betul. Nah, ilmu ini kan bagi siapa yang Iya. menerima silakan. Iya, kan yang tahu tuh Allah aja ya. Ya, Allah- Sebenarnya hanya kita Allah yang dapat- maha tahu. Kita dapat bocoran dari orang paling bertakwa di zaman itu Ya, gitu kan. bagi yang nggak menerima, jadi Iya. tidak boleh disalahkan Tidak nih. bisa disalahkan. Itu pandangan satu pandangan. Iya. Tapi kalau misalnya ada yang bilang di hadis Rasulullah ada kok ciri-cirinya, itu Iya. boleh juga. Iya. Jadi dia melihat ciri-ciri. Oke. Ada juga yang pengalaman. Iya. Nah, jadi pengalaman nggak bisa juga kita tolak ya, betul nggak, Star? Nggak boleh kita tolak kan? Dia ngalamin misalnya Datuk Mami mengalami. Mungkin orang lain nolak, kamu mungkin halusinasi, bisa aja kan? Nah, bisa aja kan, tapi dia mengalami nggak boleh juga kita tolak gitu. Jadi yang menolak nggak bisa kita tolak, yang menerima juga nggak bisa kita tolak. Jadi artinya sama-sama menghargai gitu loh, Mi. Iya, betul. Ada satu lagi yang dia mendapat firasat. Iya. Dia dapat firasat. Jadi dia nggak mengalami itu. Air berhenti, angin berhenti, nggak mengalami, tapi dia mendapat firasat. Itu yang dia rasakan, Iya. dia alami, dia rasakan yang Tuhan beritahu dia dan dia yakini dan mungkin sebagian muridnya meyakini, Iya, gitu iya. kan? Ada lagi yang kelima nih, Iya. ilmu laduni. Ilmu laduni. Ya, seperti Imam Ghazali tadi. Kalau firasat Mi, orang mukmin bisa dapat firasat Mi. Nah, misalnya dia mukmin nih, orang beriman bisa dapat karena takutilah firasat orang mukmin. Iya. Tapi ilmu laduni lain Mi. Oh. Biasanya yang pembuat mata yang dapat Mi. Membuat mata dikasih. Nah, karena dia bisa menulis ilmu. Iya, iya. Gitu. Jadi dia bisa menulis ilmu. Nah, ini Umi mempercayai Imam Ghazali seperti itu mungkin karena itu tadi, bukan sembarang orang, bukan hanya dapat firasat tapi dia dapat ilmu laduni, Iya. bisa menulis kitab dalam tempo semalam gitu Iya. katanya ya. Nggak ada Iya. printer, nggak Itu- ada komputer. Iya, itu orang-orang bertakwa yang diberi keramat ya, karomah. Karomah. Nah, tapi ini kan terserah aja maksudnya mau menerima apa enggak. Tapi secara mudahnya kan 10 hari terakhir Ramadan itu adalah waktu-waktu yang sangat Yang baik sangat gitu baik, ya. ya. Dan malam-malam ganjil itu sudah diberitahu oleh Rasulullah. Jadi kenapa tidak di setiap malam ganjil kita mengambil manfaat sebaik-baiknya. Nah, tapi di hari yang memang sudah ada bocorannya, tentu lebih ekstra lagi kita bikin kan? Betul, Ya, betul. gitu. Ambil Ini juga. kan nggak ada ruginya. Ya, jadi ada orang kan berpendapat gini, Iya. kan katanya di dalam hadis yang kita baca dari dulu pun kan saya juga gitu ya, Iya. sampai umur 40 masih begitu Mi. Jadi ada hadis mengatakan bersiap-siaplah di 10 hari terakhir. Iya. Apa artinya waspadalah. Nah, Waspada. waspadalah gitu. Waspadalah pada 10 hari terakhir. Iya. Karena kalau 10 hari terakhir itu ada yang pergi apa namanya? Iktikaf. Iktikaf. Mudah-mudahan kalau diambil 10, mudah-mudahan dia dapat. Dapat. Artinya dia kalau 10 hari dia iktikaf, mudah-mudahan dia masuk dong 1 hari dari situ. Iya. Di malam Lailatul Qadar itu dia iktikaf, dia sholat, dia melakukan baca Quran, Iya. dia tarawih di situ, dia lebihkan doanya, Iya. dia satu lagi tafakur ya, apapun yang dia lakukan pada malam itu, apalagi dia khusus pada malam itu, mudah-mudahan dia mendapatkan Amin. salah satu di malam yang 10 itu. Amin. Nah sampai umur 40 begitu Mi.
Jadi nggak iktikaf, cuman maksudnya bersiap-siap di 10 hari terakhir itu. Berjaga-jaga. Berjaga-jaga. Bisa kita melihat gejala alam gitu ya. Gitu. Jadi Wah, gitu. hari ini kok kayak hening banget. Nah, itu juga satu pendapat. Terus biasanya cahaya matahari pagi itu beda ya, Bi? Nah, itu yang kita alami itu ya. Kan kita udah 13 kali kita ngalaminnya. Nah, pagi itu kita lihat kan, Iya. cuacanya memang beda. Iya, beda. Memang beda. Ini pengalaman kita gimana lagi Iya. kan gitu. Ini nggak bisa dipungkiri. Anak-anak juga melihat kan. Warnanya, ademnya, dia nggak terik kan? Nggak terik. Nggak terik. Kemudian Terus juga malamnya tuh malamnya pun heningnya. malamnya juga nggak hujan. Nggak ada bintang ya, Bi? Nggak ada bintang. Nggak ada bintang. Nggak Nggak kelihatan hujan. bintang. Terus nggak ada angin-angin bertiup. Jadi Gitu. hening gitu. Jadi gitu ya. Jadi kita mengalami apa yang diberi petunjuk oleh matan Imam Ghazali tadi. Terbukti kan? Pas kita lihat gejala alamnya juga secara gejala alamnya mendukung. mendukung gitu. Ini terserah pada masing-masing, Iya, start semua ya. Tapi ini hanya karena pertanyaan, jadi kita Iya. terpaksa menjawab. Iya. Nah, karena Mami pun kasih bocoran tahun lalu Iya. gara-gara banjir. Jadi kalau kita udah tahu nih sekarang 27 Ramadan, apa persiapan yang mesti dilakuin Pali? Kalau sudah seneng-seneng Lailatul Qadar tapi terus kitanya nggak mendapatkan menjiwai Lailatul Qadar, ya buat apa? Persiapan kita tentu 10 hari terakhir itu namanya final, kita mesti genjot. Genjot. Kayak final. udah mau hampir garis finish. Garis finish. Jadi kita Jadi mesti lari sekuat-kuatnya lari nih? sekuat-kuatnya. Oke. Jadi itu perumpamaan yang Itu mudah. paling gampang guys. Kalau paling mudah. sprint, itu makin dekat garis finish makin kencang. Karena penentuannya di ujung. Iya. Penentuan di ujung. Jadi 10 hari terakhir itu adalah final. Sepertiga hari terakhir Ramadan itu adalah malam yang menentukan kita mendapat Ramadan tahun ini atau tidak. Jadi mungkin panas teriknya waktu itu. Kalau kita mau satu lagi ya, selain ibadah itu yang udah biasa diceritakan, bisa tarawih, tadarus ya, iktikaf, kemudian juga apa yang spesial Ramadan tuh mungkin ya termasuk tahajudnya, witirnya, semuanya ditambahkan di bulan itu. Nah, satu lagi yang perlu ditambahkan mujahadahnya. Di hari itu. Di hari itu mujahadah dengan nafsu, berdoa sama Allah, berdoa kepada Allah supaya Allah tumbangkanlah nafsu kita. Amin, amin, amin. Nafsu kita tuh kalau boleh ya Allah mohonlah gitu, nafsu kita meningkat dari Amin. nafsu amarah ke nafsu lawamah ke mulhimah, amarah ke Bahkan lawamah, kalau yang lawamah ke mulhimah. lalakum tatakun yang mudah-mudah bertakwa itu dia berarti mutmainnah. Mutmainnah. Amin, amin. Mudah-mudahan juga mulhimah bisa dapat juga. Amin, amin, amin. Kalau dia dikasih subsidi. Iya, iya. Jadi mulhimahnya digenjot ke atas, jadi subsidi. Genjot, ya. Nah, gitu. Kita harap dapat karbit lah gitu ya. Dapat karbit lah, karena kita rasanya mencapai mutmainnah tuh udah susahnya gitu kan. Iya, iya. Jadi sampai di mulhimah pun sebenarnya sudah bagus ya. Start semuanya, istriku dan juga anak-anakku semuanya. Ada yang di sini, ada yang di tanah Jawa ya. Ingatlah, udah 13 tahun Mami mengalami dan coba kita bersiap-siap. Yang paling utama persiapan kita adalah menggenjot, kita bermujahadah. Jadi yang apa Hali sebut-sebut menjiwai Ramadan pada hari itu tuh kalau boleh semuanya benar dihayati, diresapi Jiwai. gitu kan, dijiwai gitu ya, supaya betul-betul mendapat gitu. Dan kita akuilah nafsu kita. Iya. Kita akui, kita lawan, dan kalau boleh setiap melawannya tuh sampai menang gitu loh. Iya. Itu katanya kepak malaikat tuh katanya buat yang bisa ngelihat Iya. itu sampai ngelihat Iya. langit tuh Penuh, sampai sesak, penuh, sesak. Gitu. Sama sayap-sayap malaikat. Sayap-sayap Karena malaikat. Begitu banyak malaikat Banyak yang sekali. turun ke bumi. Maghrib tuh Mi. Iya. Mulai Mulai maghrib katanya. sampai subuh. Nah, jadi ada yang melihat, itu namanya orang apa namanya? Yang namanya tuh orang yang dibuka. Kalau orang sini kan bilangnya indigo, ya. Tapi kan beda-beda tuh, ada indigo misalnya ngelihat yang negatif, Iya, ada iya. bisa ngelihat positif, gitu ya. Ya, atau orang terbuka hijab namanya. Iya. Tabir terbuka. Namanya disebut apa? Orang yang Kasyaf. kasyaf. Oh, kalau orang mukasyafah itu? Mukasyafah. Kalau mukasyafah orang bertakwa bukan? Biasanya bertakwa. Kalau mukasyafah ya. Tapi kalau firasat mukmin tadi orang mukmin kan ya. Iya. Nah, itu bertakwa juga. Tapi ada juga katanya orang yang dapat berkah orang bertakwa dapat. Oh, orang dapat berkah orang bertakwa Ah, kadang-kadang ada di misalnya dia sebelah. dia punya orang Dia tua berguru bertakwa, pada orang bertakwa, atau gitu dia ya. punya orang tua yang bertakwa, Orang tua gitu. bertakwa. Nah, dia sangat taat sama gurunya. Iya. Dia sangat berbuat baik pada orang tuanya. Iya, iya. Nah, gitu dapat berkah. Dapat berkah. Atau juga mungkin dia anak yang baik, atau pemuda-pemudi yang baik. Oh. Nah, dia dapat berkah dari amalannya. Jadi tiba-tiba terbuka hijab, terbuka tabir. Jadi Nampak, terlihat. terlihat. Kayak lihat film. Kayak lihat film. Di malam Lailatul Qadar dia lihat, wah, ini apa kok penuh banget gitu. Makanya ayam berkokok waktu itu, bukan berkokoknya pagi. Karena Mi. binatang nggak ada yang bisa ngelihat. Melihat, ya. binatang melihat. Jadi Iya. karena maghrib Karena itu sudah melihat malaikat biasanya maghrib kan? sudah turun. Inna anzalnahu fi Fi lailatul. lailatul Coba qadar, Arif bilang. adraka ma Ya, lailatul qadar. terjemahin langsung. Tanazzalul malaikatu waruhu fiha biidzni rabbihim. Wah. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Artinya inna anzalnahu fi lailatul qadar. Amma adraka ma lailatul qadar. Apa yang kamu ketahui Lailatul Qadar? Sampai kayak gitu tuh pertanyaannya. Allah, nggak ada yang spesial kayak gitu. Ya? Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Lailatul Qadri min Lailatul alfi qadar itu syahr. lebih baik dari 1000 bulan. Tanazzalul Tanazzalul malaikatu malaikatu waruh warruh fiha fiha biidzni rabbihim min kulli amr. Pada malam itu diturunkan malaikat dan Dan ruh. Ruhul. padanya fiha biidzni rabbihim dengan izin Tuhannya. Izin Tuhannya. Min kulli amri. amr, dari seluruh perintah untuk mengatur segala urusan. Oh, malam itu di urusan semua diatur Mi. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Kan Malam jelas Mi. itu penuh
kesejahteraan Itu Quran nggak bisa ditolak Mi. Nah tadi kadomatan masih ada yang menolak. Iya, iya. Hadis kadang ada juga yang mungkin banyak ininya Iya. kan, banyak yang orang mengartikan. Nah Yes. kalau Quran tuh jelas mengatakan seperti itu. Jadi malaikat itu turun bersama ruh-ruh kan tadi ya, Iya. ruh-ruh yang baik itu, ruh-ruh suci. Ada yang bilang Ada malaikat yang bilang malaikat Jibril, Jibril. ada roh-roh mungkin juga roh mukodasa. Kalau yang kita dengar itu roh-roh suci pun turun. Ya, ruh-ruh Roh-rohnya ini kan para ibarat wali. barisan tentara kan. Ya. Al-arwahu junudun mujannada. mujannada. Nah, mungkin itu yang turun nih. Pun turun. Al-arwahu junudun mujannada. Jadi roh-roh yang suci itu, roh mukodasa itu ya berbaris ibarat tentara. Kadasa mutasyarif. Nah, artinya dia turun serentak dengan para malaikat tuh. Ya. Jadi itu yang dilihat orang. Jadi makanya banyak ada yang lihat nabi, ada yang lihat macam-macam lah. Jadi Pertama itu yang- guys sesuatu yang sebenarnya sangat very precious ya dari ahli ya buat kita semua stars. Pertama kali Mudah-mudahan nih ya? kita bisa memanfaatinnya dengan sebaik-baiknya. Mudah-mudahan kita mendapat kemuliaan Ramadan, mudah-mudahan mendapat takwa. Amin ya rabbal alamin. Amin ya Ya Allah. jangan lupa subscribe. Yang subscribe mudah-mudahan Mendapat keberkatan mendapatkan Ramadan. keberkatan Ramadan. Oke. Oke, sekian dulu ya guys. Kita buat- Kalian komen di bawah Uh-uh. gimana menurut kalian konten yang seperti ini dan kalian mau dibahas apa lagi, tentang apa lagi. Makasih buat yang sudah bersama-sama dengan kita. Dan kalau Bu Gen sih ya udah 28 tahun tuh gak bosen-bosen kalau dengar dari Pak Hal itu. Walaupun tajuk yang sama itu selalu bisa beda-beda ya, dan dapat sesuatu yang baru. Mudah-mudahan demikian juga pada stars semua. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.